Halo Bu Tere, perkenalkan, nama saya Andrew Christopher dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membuat video ujian harian sosiologi tentang kasus ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di masyarakat, dunia, atau Indonesia. Selamat menyaksikan. Kasus ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial. Yang pertama, apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara umum, ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, atau budaya. Faktor penyebab ketimpangan sosial di masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang atau rendahnya kualitas diri seseorang. Ketimpangan sosial ini bisa muncul karena kemiskinan yang ada di masyarakat. Sikap tersebut karena masyarakat tidak berdaya secara ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, para orang golongan atas seakan-akan tidak mampu memberikan sikap optimis. Justru mereka membiarkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar kemampuan setiap individu. Sebagai contoh, misalnya kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Pembatasan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena ada sistem yang menghambatnya. Lalu, faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial yang lain, seperti kondisi pendidikan. Biaya dan syarat masuk sekolah yang sulit menjadi faktor masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua, kondisi ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan di suatu wilayah yang menyebabkan kemiskinan. Lalu yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu yang keempat, perbedaan status sosial di masyarakat, seperti si kaya dan si miskin, lalu lulusan SD dan lulusan sarjana dalam melamar pekerjaan. Lalu, terdapat beberapa tingkat ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya, ketimpangan desa dan kota, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ketimpangan antar wilayah, atau pembangunan diri masyarakat. Akibat dari ketimpangan sosial, yang pertama adalah kriminalitas atau kejahatan yang terjadi sebagai bentuk tingkah laku yang merugikan individu atau masyarakat. Misalnya proses imitasi, persaingan, pertentangan kebudayaan atau ras. Lalu yang kedua, kemiskinan. Suatu kondisi di mana individu tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan berkelompok. Selain itu, tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik dan mental dalam kelompok. Lalu yang ketiga, turunnya moral. Akibat dari ketimpangan sosial yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang kurang mampu, tetapi juga masyarakat yang mampu. Hal ini disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya sikap individualisme. Lalu, apa saja solusi dari ketimpangan sosial? Yang pertama, solusi dari ketimpangan sosial adalah peningkatan kualitas penduduk, seperti memperbaiki kualitas pendidikan. Sekolah dibangun untuk di wilayah yang sulit dijangkau. Lalu, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis ataupun peningkatan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih terpelosok. Lalu, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Lalu yang kedua, mobilitas geografis atau perpindahan. Perpindahan adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah karena adanya pemerataan penduduk yang harus diikuti oleh adanya pembangunan. Bertujuan untuk tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat diakhiri menimbulkan kesenjangan sosial. Contoh upaya transmigrasi warga kota wilayah yang terlalu padat seperti di Jawa berpindah di wilayah yang lebih sedikit penduduknya seperti di Kalimantan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah menciptakan peluang kerja. Menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan menciptakan peluang kerja, maka kita juga akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Setelah kita membahas pengertian dari ketimpangan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial, akibat dari ketimpangan sosial, dan solusi apa yang digunakan jika ketimpangan sosial terjadi, ketimpangan sosial juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah menimbulkan rasa empati untuk membantu pihak korban supaya bisa mendapat kehidupan yang lebih layak lagi. Lalu yang kedua, memotivasi pihak korban untuk terus mengembangkan dirinya agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu dampak negatifnya apa saja? Dampak negatifnya adalah memicu kesombongan terhadap pihak yang diunggulkan. Lalu menimbulkan kecemburuan sosial antar pihak masyarakat.
ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial. Seperti yang saya dapat simpulkan, ketimpangan tidak selalu buruk. Ketimpangan bisa memberi penghargaan bagi mereka yang bekerja keras dan berani mengambil resiko. Tetapi ketimpangan yang tinggi itu dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, memperparah konflik, dan menghambat potensi generasi ke masa depan. Seperti yang saya ambil dari berita harian Kompas, adanya COVID-19 membuat manusia secara sadar mulai menjauhi diri dari keramaian. Mereka menghindari tempat-tempat umum yang berpotensi untuk penyebaran virus corona. Tak hanya itu, mereka juga menjaga jarak antara satu individu dengan individu yang lain. Sedangkan orang-orang di dunia ini sudah mulai menjauhi orang-orang keturunan Cina atau keturunan ras Tiongkok, baik yang tinggal di Eropa, Amerika, Inggris, atau Asia itu sendiri. Kasus pertama terjadi di Inggris. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh CNN Indonesia, orang-orang yang hendak makan di suatu restoran akan menanyakan apakah ada warga Tiongkok atau Asia yang bekerja di restoran tersebut. Jika ada warga Tiongkok atau Asia yang bekerja di restoran tersebut, maka pelanggan akan meninggalkan restoran dan tidak mau makan di sana karena takut tertular virus corona. Lalu kasus kedua, media besar BBC juga menceritakan kasus. Mereka menceritakan salah satu seorang warga keturunan Cina bernama Lin mengatakan kepada BBC bahwa dirinya sempat dipermalukan oleh penumpang bus yang berkata, "Ada perempuan Cina, dia bakal menulari kita virus corona. Cepat pergi, dia harus pergi dari bus itu." Selain itu, orang-orang yang di dalam bus memandangnya dengan muka jijik, seolah Lin terjangkit virus corona. Saya menyimpulkan bahwa tingkat rasisme di dunia ini atau di Indonesia berada di tingkat waspada. Dari keadaan yang terjadi tersebut, terlihat rasa kemanusiaan yang mulai pudar karena sebuah pandemi. Padahal, mengingat kenyataannya, tidak semua keturunan Tionghoa atau ras Cina merupakan orang Tiongkok asli, karena bisa saja mereka besar dan tumbuh di Indonesia. Tidak perlu melakukan tindakan berbahaya yang merugikan ras tertentu. Kita harus bersama-sama kita cegah penyebaran, bersatu kita hentikan diskriminasi terhadap satu bangsa atau ras, untuk mendukung keadilan semua bangsa atau ras yang ada di dunia ini. Sekian video ujian harian sosiologi tentang kasus ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial. Saya dapat menyimpulkan bahwa kasus ketimpangan sosial yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia, khususnya di bidang ras atau kebudayaan, masih sangatlah waspada. Saya Andrew Christopher dari kelas 12 IPS 1. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.